Terima kasih kepada guys semuanya telah berkunjung ke channel aku, kumpulan novelku. Support selalu ya channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bantu ya, share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kakak semua tidak ketinggalan dengan uploadan novel yang terbaru. Oke, terima kasih. Di kediaman Rio, suasana sunyi. Semua lampu ruangan telah dimatikan. Ruang dalam bercahayakan remang-remang, dihasilkan dari penerangan lampu teras luar. Liana mematikan lampu kamar, melangkah lambat menuju pintu kamar. Tangan kiri menyeret satu koper berwarna merah. Tepat di depan kamar berdiri satu sosok tubuh tinggi mengamati gerak-gerik Liana. Liana kaget oleh kehadiran bayangan itu. Tubuh itu menarik lengan Liana dan menuntun Liana kembali masuk ke kamar, lalu mengunci pintu. Hidung Liana mencium aroma khas dari tubuh orang tersebut. Hidung Liana sudah tidak asing dengan aroma parfum tersebut. Pak, refleks Liana kaget menyadari penghasil sumber wangi itu adalah parfum yang selalu dipakai Rio. Maafkan aku, Liana panik sendiri seperti maling tertangkap basah. Ucapan Liana tersengal. Rio menyerempet tubuhnya hingga mentok ke dinding kamar. Nafas Liana sesak. Rio merapatkan kedingnya ke kening Liana. Sementara Liana telah berkeringat dingin bercampur gugup karena rencana untuk kabur telah gagal. Rio menatap tajam dalam kegelapan ke wajah Liana. Terdengar hembusan nafas Liana yang tersengal karena gugup. Sementara Rio masih saja menekankan kencang keningnya ke kening Liana. Begitukah cara kau mengatasi masalah? Bisik Rio ke telinga Liana, berlahan memberikan ruang ke tubuh Liana yang telah terjepit ke dinding. Rio menyalakan lampu kamar. Didapati wajah Liana telah memucat dan kelopak mata mulai berkaca-kaca. Kepala tertunduk, tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk menatap ke arah Rio. Rio memandang koper Liana yang tergeletak tidak jauh dekat dia berdiri. Rio tersenyum hambar, masih menatap ke koper. Coba kamu hitung, sudah keberapa kalinya kau melarikan diri dari rumah dan apartemenku? Tanya Rio membidik ke arah Liana. Berlahan menghampiri Liana yang masih terpaku di sisi dinding. Rio bergegas menyambar lengan Liana, lalu menyeret membuang tubuh Liana ke ranjang. Tubuh Liana terhenyak dengan posisi tertelentang. Bergegas, Liana bangkit, namun Rio telah duluan menindihkan tubuhnya. Perbuatan yang telah dilakukan Liana sepertinya telah berhasil memancing kemarahan singa KBS Group. Ditambah mengetahui adanya bekas merah di leher Liana membuat Rio berubah lebih posesif dan emosional yang tidak terkendali.
Lep, lep, lepaskan. Liana berusaha bangkit meronta, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan tenaga pria yang bertubuh atletis seperti Rio. Tiba-tiba 2 buliran bening menetes di pipi Liana. Liana lemas, pasrah, tidak memiliki tenaga lagi untuk meronta. Perlahan, Rio melonggarkan tekanan tubuhnya dan melepaskan cengkraman di tangan Liana. "Katakan, siapakah pria itu?" bisik Rio di telinga Liana, lalu menatap ke netra Liana. "Lelaki itu kah?" sambung Rio menatap sendu ke wajah Liana, lalu meraba pipi Liana yang telah lembab karena air mata. Sunyi, tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Liana. "Kamu tahu apa hal yang paling tidak aku suka? Jika aku bertanya, kau tidak menjawab," ucap Rio, kemudian bangkit menjauhi tubuh Liana. Rio menggenggam kuat kepalanya yang masih berperban, ingin melayangkan tinju ke dinding. Refleks, Liana bergegas bangkit menyambar lengan Rio dan memposisikan tangan Rio yang berperban ke dadanya sambil menggeleng-gelengkan kepala, memberi isyarat agar Rio jangan melakukan hal tersebut. Rio menarik nafas dalam, menarik kasar tangannya yang berada tepat di dada Liana, bergegas membalikkan tubuh, ingin keluar dari kamar tersebut. Secepat kilat, Liana berlari, menyambar pinggang Rio dari belakang, melingkarkan kedua lengannya dengan kuat di posisi pinggang Rio. Sontak Rio memberhentikan langkahnya. Kedua insan terpaku, berdiri dalam kebisuan. Tak lama Rio membalikkan tubuh, menatap dalam ke mata Liana. Memandang netra indah itu, terlihat pandangan polos dan tulus. Refleks, Rio menyentuh kepala Liana, membelai lembut rambut Liana dengan telapak tangannya, mencium kepala tersebut, kemudian mendekap kuat tubuh ramping Liana. "Apakah kau tahu, di saat resepsi pernikahan kita itu, itulah pertama kalinya aku mencium seorang wanita, dan ternyata orangnya itu adalah kamu," bisik Rio ke telinga Liana. Bersamaan, Rio tersenyum hambar. Memorinya kembali memutar ulang kejadian yang disaksikan di restoran kala itu, di saat Liana mencium Raihan. Tidak ada respon dari Liana, berdiam diri dalam pelukan Rio. Rio bergumam, kemudian melepaskan dekapannya. "Masukkan kembali pakaianmu ke dalam lemari. Siapa yang mengizinkan kau pergi dari tempat ini? Hah? Dasar si rambut mie bebal," umpat Rio sambil menarik kuat rambut Liana dengan jari jemarinya. "Au, sakit," jerit Liana berusaha menepis jari Rio yang menempel menarik rambutnya. Rio tersenyum mereka mendengar jeritan kesakitan Liana. "Dasar," umpat Liana, wajah memerah menahan sakit. "Malam ini aku mau berendam air panas. Badanku terasa pengar setelah beberapa hari ini berbaring, tidak beraktivitas. Itu semua gara-gara kamu," ucap Rio di sofa yang sedang rebahan. "Rambut mie, tolong dong siapkan air hangatnya," ucap Rio sambil meletakkan kakinya
di pangkuan Liana. Liana sontak kaget melihat gelagat Rio yang meletakkan kaki ke pangkuannya. "Ogah, memangnya kau itu siapa? Memerintahku? Aku bukan pembantu yang terlahir untuk kau suruh-suruh," pekik batin Liana, bersamaan mendorong kasar kedua kaki Rio yang bertengger di pangkuannya. "Kenapa? Kau keberatan? Itu adalah termasuk tugasmu sebagai sekretarisku. Kau harus patuh atas semua perintah atasan," ucap Rio bersamaan bangkit dari rebahan. "Tuh kan, udah kelihatan lagi sifat aslinya. Dasar egois," gumam Liana. "Ya sudah, kalau kau tidak mau," Rio bangkit. "Kebetulan esok genap 1 bulan kau bekerja sebagai sekretarisku. Itu bertepatan dengan tanggal gajian para karyawanku. Jika kau tidak menginginkan gaji tersebut, ya silahkan," ucap Rio tersenyum santai, memasang wajah cuek. "Dasar egois, diktator, singa jantan pengancam dan pemangsa," bisik jiwa Liana kesal, lalu bangkit memasuki kamar mandi, menyiapkan air hangat untuk mandi Rio. Rio tersenyum mereka melihat reaksi Liana. Mimik wajah sangat gusar. "Bukakan bajuku," perintah Rio. "Apa? Astaga, dasar gila," umpat batin Liana. Kenapa mesti aku yang membuka bajumu? Kau memiliki tangan untuk membuka. Dasar kekanak-kanakan," umpat Liana lagi. "Cepat," ucap Rio lagi, bersamaan melebarkan kelopak mata sambil meregangkan bibirnya. Dengan ragu-ragu Liana melepaskan ikatan baju tidur yang dikenakan Rio. Baju lepas mendarat ke lantai. Secepat kilat Liana menundukkan wajah, tidak punya keberanian menatap ke arah Rio. Rio tersenyum kecil melihat tingkah Liana, lalu berlahan memasuki bak mandi yang telah terisi air hangat. "Au, apa kau ingin membunuhku dengan cara merebusku?" pekik Rio refleks. Begitu cepat mengangkat kaki kanannya yang telah memasuki bak mandi. Rasakan, kutuk Liana membuang muka, menyembunyikan senyumannya. "Rambut Mi, kenapa kau berdiri di sana? Kesini," ucap Rio yang sedang berendam di dalam bak mandi. Dasar mulut ember, selalunya menghinaku. Sudah ubanan, tetapi kelakuan seperti bayi baru lahir," omel batin Liana. "Gosok punggungku," ucap Rio memandang ke arah Liana yang sedang menunduk. Liana memposisikan diri, duduk di sisi bak mandi, tepatnya di belakang Rio. Punggung lebar milik Rio terpampang kini, kulit sawo matang halus terawat. Lengan padat dengan gumpalan otot-otot, kulit yang ditumbuhi bulu halus berwarna kecoklatan. Liana menarik nafas dalam, perlahan menggosokkan sabun ke punggung Rio dengan telapak tangannya yang lembut. Rio memejamkan mata, menikmati sentuhan lembut dari tangan Liana. "Kau harus tahu diri. Jangan pernah berharap menjadi istri sah anakku, dan perlu kau ketahui, anakku telah memiliki calon istri yang jauh lebih cantik." Ucapan itu tiba-tiba terbesit di pikiran Liana. Tiba-tiba Liana menggosok dan meremas kuat punggung Rio. "Hah? Apa yang kau lakukan?"
Rio mendesah kesakitan sambil memegang pundaknya yang nyeri karena terluka. Cengkraman kuku Liana. Tanpa menghiraukan erangan Rio, Liana bergegas, bangkit, berjalan ingin keluar dari kamar mandi tersebut. Kruk, kruk. Tubuh Liana ambruk, tepat terhenyak di atas paha Rio. Liana yang melangkah, terburu-buru, tidak memperhatikan busa sabun yang berserakan di lantai. Licin membuatnya terpeleset. Liana bergegas, berusaha bangkit keluar dari bak mandi tersebut. Liana meringis kesakitan. Dirasakan pergelangan kakinya begitu sakit. Saat digerakkan, kaki Liana terkilir. Secepat kilat, Rio bangkit, menggendong tubuh Liana. Kondisi kedua tubuh telah basah kuyup, lalu meletakkan tubuh Liana di lantai dengan posisi terduduk. Erangan panjang keluar dari mulut Liana, menahan sakit di saat Rio menarik kuat, membetulkan posisi urat pergelangan kaki Liana yang terkilir. Nafas Liana tersengal, mulut terbuka ngos-ngosan menahan sakit. Secepat kilat, Rio menyambar bibir Liana yang basah, mendaratkan ciuman hangat, mengemut bibir kenyal Liana, kemudian memeluk kuat tubuh Liana yang telah basah. "Kamu cantik," puji Rio sambil memegang dagu tirus Liana, lalu menyibakkan rambut Liana yang telah basah ke telinga. Sedari tadi, sepasang netra menatap tajam ke arah Liana dan Rio, berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Siapakah orang yang berdiri di depan pintu kamar mandi? Apakah cinta Rio kepada Liana akan berbalas?